Halo, assalamualaikum Sobat Winsaga. Di sini kami dari kelompok 49 ingin berbincang-bincang terkait dengan program kerja KKN yang kami laksanakan di Desa Giri Kulon, Kecamatan Setan. Sebelumnya di sini sudah ada narasumbernya, bisa perkenalkan diri dulu, Kak. Oke, perkenalkan, nama saya Imam Mustaqim, juga merupakan anggota dari teman saya ini, Ricky Arta. Saya di sini menjadi media kelompok dan juga media desa Giri Kulon dalam pelaksanaan KKN. Halo, saya Kurniawati dari Prodi Tadris Bahasa Inggris. Saya juga salah satu anggota dari KKN kelompok 49. Ya Kak, langsung masuk ke pertanyaan aja ya Kak. Yang pertama itu yang ingin saya tanyakan itu apa saja sih Kak? Itu guideline kelompok 49 dalam melaksanakan KKN, dan kemudian implementasinya itu apa yang sudah dilakukan dengan garis besar program kalian? Oke, ketika kita berbicara soal guideline, secara garis besar program kami mengikuti apa yang kemudian diinstruksikan dari UIN Salatiga, yaitu tentang bagaimana kita melaksanakan KKN dengan tema moderasi beragama. Kami dari kelompok KKN 49 itu mencoba mengimplementasikannya di kelompok KKN kami. Sedangkan permasalahannya ada di bagaimana kultur masyarakat di sana itu 100% beragama yang sama. Namun kami memiliki beberapa hal yang kemudian jadi landasan, yaitu perbedaan-perbedaan secara semiotik ataupun perbedaan-perbedaan dalam golongan beribadah ataupun cerita dari ulama-ulamanya. Jadi dalam tema ini mengambil moderasi beragama dan cocok sekali ya dari tempat yang kita ambil, yaitu Giri Kulon, di mana tempatnya yang beragama sangat macam aliran-alirannya. Iya. Mungkin kalau kalau kita menjudge Giri Kulonnya enggak, tapi cuma ada beberapa wilayah yang termasuk jadi dusun di kelompok kami. Berarti contohnya seperti kalau di dusun yang dibuat KKN itu apa, agamanya satu Islam tapi alirannya beda-beda, ada yang Nahdlatul Ulama, ada yang Muhammadiyah gitu ya kan? Iya. Gitu. Lebih ke kalau berbicara implementasinya ya kami sekedar mengikuti apa yang kultur masyarakatnya. Misal kita mengikuti tahlilan, itu juga bagian dari golongan-golongan Nahdlatul Ulama, kami juga mengikuti itu. Namun juga tidak menutup pintu untuk golongan-golongan yang lain. Juga kami mengikuti Jumatan juga di dusun tersebut. Dengan dusun tersebut itu juga bukan hanya NU yang Jumatan di situ. Itu mungkin implementasinya seperti itu. Berarti untuk kegiatan tahlilan itu juga tetap ada ya Kak di dusun itu ya Kak? Ya, tetap ada sebagian kecil masyarakat yang memang alirannya seperti Nahdlatul Ulama atau aliran yang memperbolehkan untuk kita melaksanakan tahlilan. Jadi dari guideline dan implementasi yang sudah dijelaskan kakak tadi, apa aja sih tantangan yang kelompok kakak ini alami selama melakukan KKN di dusun tersebut? Mungkin tantangan lebih kepada internalnya, karena kami memiliki tantangan besar, yaitu yang pertama internal kami itu satu golongan. Nah, otomatis ketika kita mengikuti golongan yang lain itu perlu adanya pembelajaran atau perlu adanya gratifikasi dari teman-teman untuk kemudian menerima, ataupun karena kita paham lah kita melakukan hal yang tidak sesuai syariat kita ataupun kurang cocok ketika dilaksanakan di syariat kita, mungkin seperti itu. Kalau hambatannya mungkin belum ada selama masa KKN itu, saya rasa tidak ada, karena memang masyarakat itu pun mengerti bagaimana mereka harus menempatkan diri seperti itu. Kalau dilihat dari situasi masyarakatnya itu bisa dibilang cukup menarik ya Kak, karena ada satu agama tapi berbeda golongan. Nah, gitu. Terus yang sekarang saya tanyakan itu apa saja sih program kerja yang dilaksanakan kelompok 49 itu? Mungkin untuk secara program kerja kami ada beberapa program kerja, di mana yang pertama dan yang paling penting itu kami mencoba melakukan pendekatan secara sosiologis, pendekatan secara emosional, yaitu dengan di minggu pertama kami melaksanakan KKN itu kami sowan-sowan ke tokoh masyarakat ataupun
Setelah itu kami juga mencoba untuk pendekatan melalui olahraga, melalui kesenian, ataupun pendekatan-pendekatan melalui datang ke rumah, istilahnya ngobrol ke rumah Mas siapa ataupun Iya. ke rumah Pak siapa gitu untuk secara pendekatan emosional. Terus dari program-program yang menjadi program baku itu kurang lebih hampir sama dengan teman-teman KKN yang lain, di mana program seperti ngajar TPA, terus melaksanakan BIMTEK, mengurus perpustakaan sekolah, dan sosialisasi yang bersifat itu program unggulan. Banyak sekali ya program kerja yang sangat dilakukan di kelompok 49 ini. Apakah semuanya juga aktif-aktif Kak kelompok ini? Ya mungkin karena memang sudah ada aturan yang berlaku, Ya. jadi kesepakatan dari KKN khusus di Desa Giri Kulon itu setiap harinya minimal ada 7 orang. Jadi mungkin dengan itu kami juga cukup aktif dan responsif ketika ada panggilan dari desa, misal ada acara ini, berarti kita harus sebisa mungkin untuk mengikuti itu. Namun memang ada beberapa hambatan-hambatan yang kadang tabrakan-tabrakan antara acara dusun dan acara desa itu mungkin menjadi bahan evaluasi untuk teman-teman KKN selanjutnya. Tadi kan dari kakak kan menyampaikan terkait dengan peraturan ya kak. Nah itu kalau peraturan poskonya kakak itu jadi satu sama peraturan desa atau ada peraturan sendiri? Ada beberapa peraturan posko yang kemudian karena kita itu tidur di rumah orang, yang di situ juga ada satu orang di mana di rumahnya itu juga terdapat orang dan tetangga-tetangganya juga saling berjimpitan, maka ada peraturan-peraturan posko yang harus dilaksanakan dan disepakatkan oleh teman-teman. Salah satunya seperti keluar malam ataupun jam istirahat, jam tidur, itu juga kami laksanakan peraturan tersebut. Dengan contohnya kita tidak keluar malam-malam, terus dengan contohnya kita tidak sekitar jam 10 malam itu kita harus sudah menutup komunikasi antara satu teman dan teman yang lain, seperti itu. Sebelumnya, mari Kak diminum dulu minumannya. Berarti untuk peraturan yang jam 10 sunyi tadi tuh, nah itu untuk menghargai yang di rumah gitu ya kan? Iya intinya. Ya, tapi terkadang juga kami sering anggota kelompok itu melaksanakan kegiatan seperti keluar malam itu untuk persiapan acara ataupun ziarah bareng, itu sekedar manifestasi untuk teman-teman semua. Karena melihat banyak internal dari teman-teman KKN kelompok yang lain itu kurang dalam segi pendekatan ataupun segi sinergitas. Nah, salah satu inisiasi kita ya dengan jalan-jalan bareng, entah itu ziarah, entah itu kita keluar malam untuk hanya sekedar ngopi, itu merupakan salah satu inisiasi untuk sinergitas kita lah. Terus yang program kerja pokok tersebut memang kami laksanakan untuk dari segi pendidikan, baik itu anak-anak, pemuda dan ibu-ibu. Dan secara bapak-bapak kami melaksanakan secara kultural mereka seperti tahlilan kami karena beda-beda itu tadi ya. Terus untuk pemuda kami ada media digital marketing, dan untuk anak-anak kami ada bimbel, ada TPA, terus ada di sekolahan itu ada sosialisasi terkait pendidikan karakter, terkait dengan bullying, dan juga terkait dengan literasi. Karena program kerja literasi dan pendidikan karakter itu terjadi diinisiasi seusai kita di tempat itu. Kami melihat bahwa literasi di SD tersebut, bukan hanya di SD tersebut, literasi anak Indonesia memang masih berkurang. Maka kami mencoba membuat sosialisasi terkait itu dengan tujuan akhir teman-teman merasa senang ataupun menjadi hobi ketika bermain ataupun membaca buku seperti itu. Oke. Ke pertanyaan berikutnya, secara garis besar program dari KKN apa hasil yang diperoleh dan ditemukan? Menurut saya cukup banyak ketika kita berbicara soal hasil. Yang pertama yaitu kita menghadapi KKN itu seumur hidup cuma satu kali. Nah itu tentu merupakan pengalaman yang sangat besar bagi teman-teman, bagi saya pribadi dan juga teman-teman yang lain,
karena bagaimana kita menjadi point of view masyarakat. Dengan adanya KKN itu kita itu kan menjadi perhatian khusus Iya. dari masyarakat. Nah, bagaimana kita bisa memanfaatkan itu hasil yang pertama. Yang kedua, secara garis besar kita juga tahu bagaimana komunikasi dengan kepala desa, bagaimana komunikasi dengan tokoh-tokoh masyarakat dan juga yang lain. Untuk pertanyaan yang terakhir ini ya Kak, apa kesan pesannya KKN di Desa Girikulon dari Kakak? Mungkin dari saya pribadi ya. Untuk kesannya cukup menarik KKN kali ini karena memang teman-teman yang melaksanakan KKN kebetulan kelompok kami juga cukup welcome antar satu dengan yang lainnya dan siap untuk menerima masukan-masukan. Seperti halnya ketika ada suatu permasalahan antara anggota kelompok itu dapat ataupun bisa dibicarakan baik-baik. Itu pesan yang pertama dari sisi internal. Pesan yang kedua itu menurut saya warga yang ada di dusun kami tempat KKN itu cukup antusias dan cukup ramah. Bahkan ketika kadang ada warga yang memberi A, memberi B, itu malah kadang kami juga tidak enak. Tapi itu kesan di dusun tersebut luar biasa. Dan untuk pesannya mungkin lebih ke bagaimana tataran yang ada di kemasyarakatan seperti halnya keorganisasian yang ada di PKK, terus kejelasan keorganisasian yang ada di Karang Taruna itu lebih ke teknis ya, bagaimana lebih diperjelas lagi. Mungkin itu sih. Dan untuk KKN tahun ini pesannya menurut saya ada hal-hal yang cukup mendadak, informasi-informasi yang ada dan juga ada hal-hal yang harus diaudiensikan terlebih dahulu oleh teman-teman agar ada informasi baru. Nah itu mungkin koordinasi antara LP2M kepada DPL dan juga kepada mahasiswa itu masih sangat kurang menurut saya. Nah ini menjadi evaluasi kita ke depan. Mungkin itu sih. Ada tambahan dari Kakak? Sebenarnya sudah sih Kak. Iya. Kalau sudah mungkin bisa kita cukupkan sampai sini aja ya. Yaitu pemaparan dari kelompok KKN 49 UIN Salatiga di Desa Girikulon. Ya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa terobati, biarlah mengering sendiri, menghias tubuh dan yang mengevaluasi ragamu. Hanya kau sendiri
Walau pedihku bersamamu kali ini, ku masih ingin melihatmu esok hari. Bila Tanya apa, Kak? Kenapa? evaluasi Luar biasa. hidup sejenak Ajib. menemui Keren. Sehat selalu. bersama. Memorable. Bahagia. Masih ingin melihatmu esok hari.